Untuk memulai suatu bisnis yang keberlanjutan, penting dilakukan analisis terhadap Business Review 4C, yaitu Change, Customer, Competitor, and Company. Keberadaan Business Review 4C ini mendukung konsep Damo yang dicetuskan oleh Jack Ma yang terdiri atas Discover the new things, adventures the new way, set the new momentum, and imagine the new outlook yang diharapkan dapat menghadapi dunia marketing yang penuh dengan ketidakpastian dan resiko. Change. Change dalam hal ini terkait dengan seluruh perubahan yang terjadi dalam lingkungan marketing, baik itu lingkungan teknologi, ekonomi, sosial budaya yang termasuk dalam tren dan lifestyle, market, serta peraturan pemerintah maupun politik. Customer. Dalam memulai suatu bisnis, sejak awal harus ditentukan siapa yang akan menjadi target pelanggan, apakah pelanggan sebagai pengguna akhir atau B2C maupun pelanggan sebagai pelaku bisnis atau B2B, agar strategi marketing lebih terfokus. Ada kompetitor. Kompetitor merupakan keberadaan pesaing dalam bisnis yang sangat penting ditetapkan agar dapat membantu pelaku bisnis mengidentifikasi para pesaing terkuat maupun pesaing potensial berdasarkan keunggulan dan kekurangan yang dimiliki. Company. Seluruh gambaran yang meliputi badan usaha yang dibentuk, visi serta misi yang ditetapkan. Contohnya seperti Gojek. Gojek pertama didirikan oleh Nadiem Makarim di saat layanan aplikasi digital di smartphone belum banyak digunakan. Saat itu, di Indonesia telah mengenal adanya ojek konvensional atau ojek pangkalan, dan bermula dari pengalaman menggunakan layanan ojek konvensional dengan beragam keterbatasannya, dikembangkanlah aplikasi layanan ojek secara online, yaitu Gojek. Tahun 2010, saat didirikan Gojek, mulai bisnisnya dengan hanya 20 mitra pengemudi yang masih menggunakan layanan call center yang kemudian ditingkatkan pada tahun 2015 dengan menggunakan aplikasi melalui smartphone. Hal yang sangat menarik dari konsep bisnis layanan transportasi yang baru adalah Gojek mampu memberikan nilai lebih layanan pengantaran orang atau penumpang, barang, pemesanan makanan, barang belanjaan kebutuhan sehari-hari, jasa tukang pijat, jasa bersih-bersih rumah, hingga servis kendaraan dengan metode pembayaran secara tunai maupun GoPay. Seluruh layanan tersebut membuat Gojek menjadi suatu ekosistem yang saling support dan tercipta kesejahteraan bersama antara mitra pengemudi, pelaku jasa, merchant partner, serta lembaga keuangan. Ada segmenting. Segmenting adalah suatu proses membagi pasar ke dalam sekelompok pelanggan tertentu yang memiliki perilaku yang sama atau memiliki kebutuhan yang relatif sama. Yang sering dijadikan dasar segmentasi pasar diantaranya adalah berdasarkan variabel demografis, geografis, psikografis, dan perilaku atau behavioristik. Targeting. Targeting adalah suatu kegiatan mengevaluasi dan membandingkan kelompok atau segmen yang sudah teridentifikasi untuk kemudian dipilih salah satu atau beberapa yang memiliki potensi tertinggi. Selanjutnya ada positioning. Positioning adalah strategi menanamkan citra produk dan badan usaha di benak konsumen agar dapat dipersepsikan memiliki keunggulan yang berbeda. Selanjutnya ada feasibility study. Untuk memproyeksikan keberhasilan dan risiko aktivitas marketing yang akan dijalankan, penting untuk dilakukan perhitungan terhadap potensi pasar, tingkat pertumbuhan pasar, dan pangsa pasar. Untuk itu, diperlukan adanya data terkait target pasar, pertumbuhan target pasar, proyeksi penjualan, dan pesaing. Yang terakhir, ada TOWS analysis. Analisis atas threats, opportunities, weakness, dan strengths ini mengarah pada market oriented, menggunakan perspektif outside in, atau dari luar ke dalam, bukan inside out, atau dari dalam keluar. Dengan adanya analisis TOWS ini, diharapkan dapat membantu pelaku bisnis untuk mengidentifikasi besarnya risiko, peluang, dan kekuatan pada bisnis serta memetakan posisi strategi bisnisnya melalui TOWS metric.